Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bajingan, dasar bajingan, siapa yang kamu katakan sampah? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, murid-murid Sekte Ascension yang mulai marah dengan gigi yang terkatup. Justru kalian semua yang aku sebut sebagai sampah. Jika kamu memiliki keberanian, maka datanglah ke sini. Balas Chu Feng sambil tertawa mengejek. Tanpa repot-repot mengatakan apapun, ia langsung berjalan ke istana pembentukan spiritual. Sebelum dia memasuki istana spiritual itu, dia bahkan menunjukkan jari tengahnya kepada para murid Sekte Ascension. Yo, kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Pada saat ini, beberapa murid Ascension Sect menyadari niat Chu Feng. Dia ingin membawa mereka ke dalam formasi spiritualnya, dan kemudian mengalahkan mereka. Benar-benar orang yang mencari mati. Karena kamu ingin mati separah ini, aku akan membantumu mencapai tujuanmu, balas murid itu. Namun, bagaimana mungkin murid-murid Sekte Kenaikan yang memandang rendah Chu Feng sejak awal akan takut pada Chu Feng? 99 murid Ascension Sect yang telah memblokir pintu masuk ke pagoda hutan Qianwood Selatan, terlepas dari apakah mereka laki-laki ataupun perempuan, semua berangkat dan masuk ke istana pembentukan spiritual yang diciptakan oleh Chu Feng. Setelah melihat bahwa mereka semua telah masuk ke istana pembentukan spiritu, Chu Feng menutup pintu masuk istana dengan pikirannya, dan menjebak para murid Sekte Kenaikan ini di dalam istana pembentukan spiritualnya. Meskipun semua murid Ascension Sekte melihatnya, tapi mereka tidak terlalu peduli tentang hal itu. Itu dikarenakan mereka telah memasuki tempat ini, dan lebih tepatnya untuk memberikan Chu Feng pelajaran. Bocah, aku tidak akan memukuli mereka yang tidak bernama. Sebelum itu, katakan namamu. Tiba-tiba saja, seorang pria di peringkat 1 Martial King menunjuk Chu Feng dan berkata, "Wush!" Namun tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia langsung tiba di hadapan pria itu, lalu mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan, dan langsung menghantam pria itu hingga jatuh ke tanah. "Bang!" "Gubrak!" "Kamu!" seru murid lainnya. Adegan yang tiba-tiba ini, itu benar-benar mengejutkan para murid dari Sekte Kenaikan. Meskipun orang itu juga peringkat 1 Raja Bela Diri seperti Chu Feng, tapi ia merupakan murid inti dari Sekte Ascension, dan yang akan dikirim ke Gunung Qianwood pada tahun ini. Dengan demikian, kekuatan pertarungan maupun bakatnya ini tidaklah lemah. Namun pada saat ini, bukan hanya dia dikalahkan oleh Chu Feng dengan serangan sederhana, dia bahkan berteriak sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Dikalahkan begitu tiba-tiba dan sangat menyedihkan, ini benar-benar telah melampaui apa yang diantisipasi para murid ini. Tetapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa, semua ini hanyalah permulaan. Setelah dia mengalahkan pria ini, Chu Feng bergerak sekali lagi. Seperti hantu, dia tiba di depan pria lain. Sama halnya seperti yang terakhir kali, dia meninju ke wajah pria ini, lalu memukulinya hingga berdarah dan membuatnya terlempar. Setelah ini, seperti kilatan, Chu Feng mulai melesat secepat kilat di dalam istana. Pada saat yang sama, semua jenis jeritan mulai terdengar dari dalam istana. Para murid Sekte Kenaikan ini yang percaya diri kalau mereka lebih unggul dari Chu Feng, kini mereka sedang diketuk ke tanah oleh Chu Feng satu demi satu. Meskipun mereka sudah siap untuk serangan Chu Feng, tapi mereka tidak dapat bertahan melawannya. Pada awalnya, itu hanya peringkat 1 Raja Bela Diri yang dikalahkan oleh Chu Feng. Kemudian, 2 orang peringkat 2 Raja Bela Diri dikalahkan. Selain itu, mereka berdua dikalahkan dengan satu serangan dari Chu Tinju Feng, dan tidak mampu melakukan serangan balik sama sekali. Pada saat ini, dari 99 murid Sekte Ascension, selain murid perempuan yang masih berdiri, semua murid laki-laki itu terbaring di lantai dan berguling-guling sambil memegang wajah mereka yang berlumuran darah. Dan yang paling pentingnya adalah, pada saat ini kekuatan Chu Feng yang menindas ini telah menutupi seluruh istana pembentukan spiritual.
Bukan hanya para pria yang telah dia kalahkan tidak mampu membalas dendam kepadanya, bahkan wanita-wanita yang tidak terluka ini tidak mampu menahan tekanan dari kekuatannya yang menekan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Chu Feng. Istana pembentukan spiritual ini bukanlah istana pembentukan spiritual biasa. Itu adalah susunan formasi yang tanpa batas dapat meningkatkan kekuatan Chu Feng yang menindas. Dalam arai formasi ini, itu sama sekali tidak perlu bagi Chu Feng untuk menggunakan tangannya. Dengan hanya kekuatannya yang menindas, dia mampu menghancurkan semua murid sekte kenaikan ini sampai mati. Kamu, seru para murid perempuan. Pada saat ini, murid-murid perempuan dari sekte Ascension yang sebelumnya memandang rendah Chu Feng, seketika saja mereka dipenuhi dengan ketakutan. Seorang ahli peringkat 1 Martial King, sebenarnya mampu mengalahkan peringkat 2 Martial Kings dengan satu serangan. Selain itu, kekuatannya yang telah menekan mereka hingga sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun. Ini benar-benar menyebabkan mereka terus-menerus takut pada Chu Feng. Bajingan, kamu benar-benar berani menyerang kami. Hari ini, Sekte Ascension kami tidak akan membiarkan kamu keluar hidup-hidup. Pada saat ini, seorang murid merangkak kembali dari tanah dengan susah payah sambil berkata, itu adalah peringkat 2 Martial King. Sebelumnya ketika mereka menolak Shikong Zhaixing, murid ini adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang paling ofensif kepada mereka. Jadi ketika Chu Feng menyerangnya, ia menggunakan kekuatan paling banyak. Pada saat ini, hidungnya tidak hanya bengkok, bahkan salah satu gigi-giginya hancur. Dia saat ini benar-benar tampak menyedihkan, lucu, dan juga babak belur. Apakah aku bisa pergi dari Ascension Sect hidup-hidup? Itu bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa putuskan. Namun apakah kalian semua bisa pergi dari sini hidup-hidup? Itu adalah sesuatu yang berada di tangan aku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan bisa membunuh kamu semua sekarang? Selain itu, aku akan membuatnya tidak ada mayat yang tersisa dari kamu, ucap Chu Feng. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, kilatan dingin bersinar melewati mata Chu Feng, dan lapisan niat membunuh tanpa batas juga melonjak maju. Seperti badai yang tak terlihat, niat membunuhnya memenuhi seluruh istana pembentukan spiritual. Perasaan seperti ini, seru para murid itu. Setelah merasakan niat membunuh Chu Feng, semua orang langsung menggigil. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Bahkan pria yang sebelumnya mengancam Chu Feng, dia hanya bisa menutup mulutnya. Bahkan ada beberapa yang tidak mampu menahan diri dan mulai gemetar ketakutan. Itu karena, niat membunuh Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Niat membunuh semacam ini, tidak mungkin diperoleh seseorang kecuali mereka telah membunuh banyak orang, dan merendam tangan mereka dengan banyak darah. Jumlah orang yang dibantai Chu Feng, itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hitung. Namun bagi murid-murid Sekte Ascension yang hadir ini, bahkan jika mereka menjumlahkan semua orang yang telah mereka bunuh, mereka masih akan gagal dengan jumlah yang telah dibunuh Chu Feng. Jadi pada saat ini, setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dan melepaskan niat membunuh semacam ini, tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Kalian semua, berlutut. Tiba-tiba, Chu Feng mengerutkan alisnya dan berteriak dengan keras. Terkurung oleh niat membunuh Chu Feng, tidak satu pun dari 99 murid Ascension Sect ini benar-benar berani ragu. Dengan seragam, mereka berlutut ke tanah. Bahkan orang-orang yang sedang berbaring di lantai, mereka buru-buru merangkak kembali sehingga mereka bisa berlutut di depan Chu Feng. Menghadapi ancaman kematian, mereka semua akhirnya memilih jalan penyembahan. Lihatlah dirimu. Jika kamu bukan sampah, maka apa yang kamu semua lakukan? Saat ia melihat ke murid-murid Sekte Ascension yang berlutut di depannya, terutama para murid laki-laki yang dipukuli berdarah olehnya, Chu Feng segera mencibir. Dihina oleh Chu Feng hingga sedemikian rupa, meskipun murid-murid Sekte Ascension dipenuhi dengan kemarahan, tapi mereka tidak berani berbicara sama sekali.
Karena rasa takut mereka sangat banyak, sehingga mereka bahkan tidak berani menampilkan sedikit pun ketidakpuasan. Ini hanya ada perbedaan antara mereka saat ini, dan pada saat mereka membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng dan si Kong Zixing. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kami tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan hutan Cianwood Selatan, mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Tiba-tiba saja, seorang wanita membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang sangat ragu-ragu. Dia adalah ahli di peringkat 2 Martial King. Namun, karena dia seorang wanita, Chu Feng tidak menyerangnya. Dengan demikian, penampilannya tidak rusak. Namun, sebelum niat membunuh Chu Feng yang menakutkan itu melanda, dia sudah takut setengah mati. Siapa aku? Aku dapat memberitahu kamu semua, aku ini dipanggil Chu Feng. Balas Chu Feng sambil dengan dingin tersenyum. Setelah itu, dia kemudian berkata, semua orang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ucapnya. Kesepakatan, Sir para murid. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Namun hal yang mengejutkan mereka adalah, Chu Feng tiba-tiba menawarkan mereka kesempatan untuk hidup. Jadi, secara serempak mereka segera bertanya, kesepakatan seperti apa? Ucap mereka semua. Aku percaya bahwa kamu semua pasti tidak ingin orang lain tahu, bahwa kamu telah dipukuli oleh murid Southern Cianwood Forest, dan bahkan berlutut kepada aku, kan, tanya Chu Feng. Ini, mendengar kata-kata itu, para murid dari Sekte Ascension semua tertegun. Memang benar, jika masalah ini diketahui, mereka semua akan kehilangan muka. Sebagai murid besar dari Sekte Kenaikan, mereka tidak hanya dikalahkan oleh murid hutan Cianwood Selatan, tapi mereka bahkan berlutut kepadanya. Tidak hanya ini akan menyebabkan mereka semua kehilangan muka, ini juga akan sangat memalukan Sekte Kenaikan. Bagaimana dengan ini? Selama kalian semua tidak membuat hal-hal sulit bagi aku juga tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kalian semua. Jika kamu membiarkan aku memasuki pagoda hutan Cianwood Selatan, aku akan merahasiakan masalah ini. Dan tentu saja, jika kalian semua mengingkari kata-kata kalian, maka aku tidak akan membiarkan segalanya dengan hanya membuat kalian semua berlutut di hadapanku. Tapi sebaliknya, aku benar-benar akan membantai kalian semua, ucap Chu Feng. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kilatan dingin sekali lagi muncul di mata Chu Feng. Meskipun itu hanya kilatan yang menghilang dalam sekejap, tapi itu tertanam lebih dalam di hati para murid Sekte Ascension. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata ini, wajah para murid Ascension Sek dipenuhi dengan keringat dingin. Setelah mencapai titik ini, meskipun hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu, tapi semua murid Ascension Sek menyadari bahwa murid hutan Cianwood Selatan dengan nama Chu Feng ini sungguh luar biasa. Dia bukan orang biasa. Jika dikatakan bahwa mereka dapat dianggap jenius, maka orang yang disebut Chu Feng ini kemungkinannya akan menjadi jenius luar biasa. Paling tidak, kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng telah membuat mereka benar-benar tidak cocok untuknya. Dengan demikian, setelah beberapa keraguan, mereka muncul dan seolah-olah mereka diam-diam mencapai kesimpulan, dan secara kolektif mengangguk. Baiklah, kami akan menjanjikan itu padamu. Itu memang harus seperti itu, ucap Chu Feng. Melihat bahwa mereka menyetujui permintaannya, Chu Feng menghapus kekuatan penindasan dan niat membunuhnya yang dingin. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, beberapa pil obat terbang keluar dan mendarat di tangan para murid laki-laki yang terluka itu. Setelah itu, dia berkata, rawat lukamu. Kalau tidak, aku berasumsi akan sulit bagi kamu semua untuk menjelaskan jika seseorang dari Ascension Sek menemukan cedera kamu. Itu adalah penghinaan, itu adalah penghinaan total. Apa yang didapatkan setelah menerima pemukulan? Ucap Chu Feng. Namun, para murid dari Sekte Kenaikan tidak berani mengatakan apapun kepada Chu Feng. Yang bisa mereka lakukan adalah menanggung penghinaan, dan dengan patuh memakan pil obat yang diberikan kepada mereka oleh Chu Feng untuk mengobati luka-luka mereka. Hanya ketika luka-luka orang-orang itu tidak lagi terlihat, Chu Feng pun menghapus istana pembentukan spiritualnya.
Setelah Chu Feng menghapus istana pembentukan spiritualnya, ia menemukan bahwa Shikong Zaixing belum juga kembali. Selain itu, tidak ada orang lain yang muncul di sini. Akhirnya, dia menunggu 2 jam lagi. Matahari telah terbenam, langit berubah menjadi gelap, dan cahaya lilin muncul di sekte kenaikan sekarang. Namun, Shikong Zaixing masih belum kembali juga. Setelah menunggu 1 jam lagi, Shikong Zaixing akhirnya kembali. Shikong Zaixing kembali bukan bersama tetua Zhou. Tapi sebaliknya, itu adalah 2 tetua yang kurus. Kedua tetua ini adalah ahli di ranah Raja Marsial. Menilai dari pakaian mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka bukan tetua manajemen, dan hanya tetua biasa. Selain itu, ekspresi Shikong Zaixing saat ini agak tidak sedap untuk dipandang. Ini sudah jelas, dia tidak berhasil menemukan tetua Zhou dan kembali berkecil hati. Chu Feng, tetua Zhou memiliki sesuatu untuk diurus. Para tetua lainnya dari sekte kenaikan tidak berani menangani masalah ini. Namun, mereka telah menyiapkan tempat tinggal untuk kami di sini. Mari kita tinggal di sini untuk malam ini dan menunggu sampai tetua Zhou menyelesaikan urusannya sebelum kembali, untuk menjelaskan situasinya kepada teman-teman kecil ini di sini. Ucap kepala Shikong Zaixing sambil memaksakan senyumnya. Orang bisa tahu, bahwa suasana hatinya saat ini sangatlah buruk. Tetua Zhou tidak dapat ditemukan. Tetua manajemen lainnya, dan mereka benar-benar tidak dapat ditemukan. Bahkan ada yang kurang perlu jika menyebutkan Sek Master Ascension Sek. Setelah mencapai keadaan ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Sekte Ascension melakukan ini dengan sengaja. Mereka semua sengaja mempersulit dirinya. Selain itu, mereka telah memberi harapan sebelum mendorong mereka ke dalam jurang. Saat ini, dia bahkan mulai curiga apakah Sekte Ascension akan mengikuti janji leluhur mereka atau tidak untuk membantu mereka, bahkan jika Chu Feng berhasil mendapatkan kenang-kenangan itu. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih berharap bisa memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan, dan mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda itu. Apakah sekte kenaikan akan bersedia membantu mereka atau tidak, itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Bahkan jika sekte kenaikan menolak untuk membantu mereka, ini berarti kalau mereka telah melanggar janji leluhur mereka, dan juga hutan Qianwood Selatan. Namun yang paling penting adalah, jika Chu Feng bisa mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda, itu berarti bahwa ia paling tidak dapat memenuhi keinginan Bai Li Xuankong. Itu juga akan membuktikan kekuatan hutan Qianwood Selatan. Dengan demikian, meskipun sekte kenaikan sengaja membuat hal-hal sulit bagi mereka, tapi Shikong Zaixing masih memilih untuk bertahan. Tuan Kepala Akademi, pada saat kamu pergi, aku telah menjelaskan situasi kita kepada saudara-saudari bela diri senior ini dari sekte kenaikan. Mereka sudah memahami situasinya sekarang, dan setuju untuk membiarkan kita masuk ke pagoda hutan Qianwood Selatan. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa? Mereka setuju? Seru kepala Shikong. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng, bukan hanya Shikong Zaixing yang menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan 2 tetua dari Sekte Ascension juga sangat terkejut. Mereka bahkan meragukan telinga mereka, dan berpikir bahwa mereka mungkin salah dengar. Dengan demikian, mereka semua melemparkan pandangan mereka ke arah 99 murid Ascension Sect. Mereka ingin mengkonfirmasinya secara langsung, apakah yang dikatakan Chu Feng itu benar-benar dari mereka. Senior Shikong, kami salah sebelumnya. Kami ingin menawarkan kepada kamu permintaan maaf kami. Mohon maafkan kami, ucap para murid. Melihat situasinya, para murid dari Sekte Ascension saling memandang dan meminta maaf bersama. Meskipun mereka tidak secara langsung mengatakannya, tapi perilaku mereka sudah menyatakan semua yang dikatakan Chu Feng adalah benar. Tindakan mereka ini, itu menyebabkan kedua tetua Sekte Ascension membuka mulut mereka dengan kaget. Mereka merasa ini sangat sulit dipercaya. Sebagai tetua sekte kenaikan, mereka tahu betul murid macam apa dari kelompok murid ini. Sebagai tetua sekte Ascension biasa, mereka sering diganggu oleh para murid ini.
Bahkan ada beberapa murid yang percaya diri kalau mereka luar biasa, dan bertindak sangat sombong tanpa menempatkan siapapun di mata mereka, karena mereka adalah keturunan tetua manajemen. Namun sekarang, para murid ini sebenarnya meminta maaf kepada si Kong Zixing. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Terlepas dari apa yang dipikirkan dua tetua kenaikan sekte, si Kong Zixing merasa sangat bahagia. Karena dia bagaimanapun juga adalah seorang tetua yang berpengalaman. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan bahwa ekspresi para murid sekte Ascension ini ada yang salah, dan seolah-olah mereka sebenarnya tidak mau. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Chu Feng, dan melihat bahwa dia berpura-pura berekspresi tenang. Setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu. Karena yang pasti, muridnya ini telah melakukan sesuatu dalam kegelapan. Namun terlepas dari apa itu mungkin, para murid sekte Ascension datang dengan kompromi. Meskipun faktanya bahwa Chu Feng melakukan sesuatu kepada para murid sekte kenaikan dalam wilayah sekte kenaikan, itu adalah masalah yang sangat berbahaya. Dengan kerapihan cara Chu Feng mengatasi masalah, si Kong Zixing senang memiliki murid seperti Chu Feng. Karena teman-teman kecil telah menyetujuinya, baiklah Chu Feng, silakan masuk ke pagoda hutan Qianwood Selatan, dan dapatkan barang yang ditinggalkan untuk kita oleh leluhur kita, kata si Kong Zixing. Siap senior si Kong, balas Chu Feng sambil memberi hormat kepada si Kong Zixing, dan kemudian berjalan menuju pagoda hutan Qianwood Selatan. Tunggu sebentar. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara meledak dari cakrawala. Mengikuti suara itu, sesosok muncul di langit. Sosok itu seorang wanita. Meskipun usianya tidak diketahui, namun satu hal yang pasti, dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Namun terlepas dari berapa lama dia hidup, tapi penampilannya masih dalam kondisi sangat baik. Dia memiliki kulit seperti batu giok yang berkilau, yang sama adilnya dengan salju. Seperti seorang gadis muda, ia memiliki fitur wajah yang sangat indah, dan juga sosoknya yang cantik. Penampilannya cukup mencerahkan mata para pengamat, dan dia benar-benar nyonya yang cantik. Kecantikannya tidak terbatas hanya pada penampilan yang indah dan sosoknya yang hebat saja, tapi ada juga pesona dan temperamennya yang dewasa dari seseorang yang telah mengalami banyak generasi. Namun masalah yang paling mengejutkan bagi semua orang, itu pastinya bukan dari penampilan wanita ini. Ini sebaliknya, itu akan menjadi kultivasinya. Karena kultivasinya tidak terduga, kultivasinya itu pasti berada di atas si Kong Zixing. Kami memberikan penghormatan kepada Madam Sekmaster. Setelah melihat wanita ini, terlepas dari apakah itu tetua murid dan murid-murid sekte Ascension, mereka semua buru-buru berlutut. Madam Sekmaster, seru kepala si Kong. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata si Kong Zixing menyusut. Tanpa sadar, kegelisahan muncul di wajahnya. Itu karena dia telah mendengar bahwa Master Sekte Ascension adalah seorang bujangan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah mengambil seorang istri. Namun pada 2 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menikahi seorang wanita. Bahkan sangat sedikit orang yang pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun telah dikabarkan juga, bahwa wanita itu juga sangat kuat. Tidak hanya dia memiliki kekuatan tirani, dia bahkan memiliki otoritas besar dalam Sekte Ascension, dan bahkan mengubah banyak kebijakan Sekte Ascension. Namun yang paling penting adalah, di bawah kepemimpinan Madam Sekmaster ini, Sekte Ascension telah maju pesat menjadi lebih kuat dan jauh lebih kuat lagi. Meskipun Sekte Ascension telah ada selama bertahun-tahun, tapi itu sebenarnya hanya setara dengan biara Orion 2 tahun lalu. Hanya setelah Nyonya Master Sekte ini muncul di Sekte Kenaikan mulai melampaui biara Orion. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa Madam Sekmaster Ascension adalah karakter yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.